1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak yang cantik, solihah, dan ganteng soli? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Semoga-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Jumpa lagi dengan Ustazah Dewi. Kita di tema 2 subtema 3, kita akan belajar tentang gangguan dan penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia serta bagaimana cara merawat kesehatannya. Nah, kakak-kakak, agar ilmu kalian bermanfaat, ayo kita bersama-sama agar mendapatkan keberkahan dari Allah, memulainya dengan bacaan basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke kakak-kakak, ayo kita kepoin bersama. Yuk. Kali ini kita belajar tentang penyakit dan gangguan pada alat pernafasan manusia dan cara memelihara kesehatannya. Oke, sudah siap kakak? Oke, kita lanjutkan. Tahukah kalian tentang gangguan dan penyakit yang biasa menyerang organ pernapasan manusia? Mau tahu? Yuk kita cari tahu. Gangguan pada alat pernafasan manusia itu dapat disebabkan oleh yang pertama adalah pencemaran udara, ya. Dan yang kedua adalah karena penyakit dan gangguan yang menyerang alat pernafasan. Apa saja? Ayo kita lanjutkan. Udara yang kita hirup pada saat bernapas tidak selamanya bersih. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan udara yang ada di sekitar kita menjadi tidak bersih adalah pencemaran udara. Pencemaran udara ini dapat diakibatkan oleh debu asap dan bau tak sedap, ya. Ini oleh debu dan asap nih, asap kendaraan bermotor, bisa juga disebabkan oleh asap pabrik, kemudian dan yang lain-lain ya. Kemudian debu-debu, kemudian bau tak sedap dari sampah yang menumpuk atau menggunung. Oke, berikutnya beberapa penyakit dan gangguan yang menyerang alat pernafasan manusia. Apa saja? Yang pertama adalah yang disebabkan oleh merokok. Nah, ini juga berbahaya. Yang kedua adalah disebabkan oleh asma, ya. Kemudian influenza. Berikutnya adalah TBC atau tuberkulosis. Berikutnya adalah pneumonia. Kemudian ada emfisema, bronkitis, dan faringitis. Ini nanti yang akan kita bahas dalam bahasan kali ini. Apa yang dimaksud ini semua? Mari kita lanjutkan. Oke? Yang pertama adalah merokok. Rokok banyak mengandung zat kimia berbahaya, ya, yang terkandung dalam rokok dan asap rokok. Rokok tidak hanya berbahaya bagi si perokok saja, tetapi juga orang yang ada di sekitarnya. Jadi orang yang ikut menghirup asap rokok itu juga dapat mengalami gangguan. Gangguan paling ringan yang disebabkan oleh asap rokok adalah batuk dan kemudian sesak nafas. Mereka yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok, orang seperti itu disebut perokok pasif. Ini sama berbahayanya dengan orang yang merokok aktif. Perokok pasif itu berisiko yang sama dengan perokok aktif, orang yang merokok, ya. Jadi perokok itu selain dia membahayakan dirinya sendiri, dia juga membahayakan orang lain, ya. Nah, itu misalnya sakit mata,
sakit paru-paru yang sering ya. Jadi misalnya orang yang sering berdekatan dengan orang yang merokok biasanya mengalami gangguan pada paru-parunya. Perhatikan gambar di samping ini. Nah, ini adalah paru-paru yang sehat, yang normal, warnanya pink ya, warnanya pink segar, dan warna jantungnya juga pink segar. Sedangkan yang di sebelah kanannya adalah gambar paru-paru seorang perokok ya. Gambar paru-paru seorang perokok berwarna kehitam-hitaman dan ini tidak sehat. Jaringan-jaringan di dalam paru-parunya sudah banyak mengalami kerusakan. Juga jantungnya ikut berwarna menjadi kusam, menjadi coklat. Nah, ini juga sangat berbahaya bagi paru-paru dan jantung seseorang yang merokok aktif dan perokok berat ya. Seperti ini gambarannya. Menakutkan, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, berikutnya adalah asma, merupakan gangguan proses pernafasan karena adanya penyempitan saluran pernapasan. Penyebabnya adalah alergi. Jadi bahan yang dapat menyebabkan alergi antara lain rambut atau bulu hewan, bisa juga debu, asap, udara dingin, dan lain-lain. Agar tidak kambuh penyakit asmanya, penderita harus menghindari bahan-bahan yang biasanya dapat menyebabkan dia atau penyakit itu kambuh. Asma ini tidak menular. Nah, perhatikan gambar di pojok atas ini, kiri atas. Asma biasanya bisa tercetus karena asap pabrik misalnya, atau debu. Kemudian ada juga yang alergi terhadap serbuk sari bunga, asap rokok ya, serbuk sari, bulu hewan, atau makanan-makanan tertentu dan aerosol tertentu juga. Nah, ini yang bisa menyebabkan asma ya. Jadi asma itu alergi terhadap benda-benda tertentu. Kemudian berikutnya adalah influenza. Influenza adalah peradangan pada selaput rongga hidung yang disebabkan oleh infeksi virus influenza. Jadi influenza yang sering kita sebut sebagai flu itu disebabkan oleh virus. Penyakit ini sangat mudah menular melalui udara. Tubuh kita akan sangat mudah terserang influenza bila dalam kondisi lemah atau kekurangan vitamin. Nah, untuk mencegahnya kita harus menjaga kondisi tubuh kita tetap sehat. Bagaimana caranya? Makan makanan yang bergizi, cukup vitamin, makan sayur dan buah dalam jumlah yang cukup ya. Dan selain itu, bila kalian sedang flu, jangan membuang ingus di sembarang tempat. Nah, ini ya yang penting, jangan membuang ingus sembarangan agar tidak menularkan bibit penyakit flu atau influenza kepada orang lain. Nah, berikutnya TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Penderita TBC, paru-parunya terdapat bintil-bintil kecil pada dinding alveolusnya. Masih ingat alveolus? Ya, jadi gelembung kecil-kecil yang paling kecil di bagian paru-paru yang tempat pertukaran antara oksigen dengan CO2 sehingga mengganggu proses penyerapan oksigennya. Nah, penyakit ini menular. Jadi hati-hati, bisa melalui benda-benda yang digunakan bersama seperti sikat gigi, gelas, piring, sendok. Jadi peralatan makan, sikat gigi bagi penderita TBC tidak boleh bercampur dengan orang lain ya. Jadi TBC biasanya menyerang paru-paru, tetapi dia bisa juga menyebar ke tulang, ke kelenjar getah bening, kemudian ke sistem saraf pusat, jantung dan organ lainnya. Jadi harus berhati-hati kalian menjaga kesehatan paru-paru kalian. Nah, penyebabnya apa? Bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau diperbesar melalui mikroskop, bakteri tuberkulosis itu berbentuk batang ya, basil seperti ini. Bakteri berbentuk basil atau batang.
Dan ini menghuni paru-paru seseorang yang terserang TBC, ya. Maka harus berhati-hati kalian. Jangan sembarangan. Jadi jaga peralatan makan harus sendiri-sendiri, sikat gigi juga harus sendiri-sendiri, ya. Kemudian berikutnya adalah berikut ini adalah tanda dan gejala khas jika orang terkena TBC. Ya. Yang pertama adalah batuk. Kemudian perhatikan penurunan berat badan. Nah, ini yang tidak bisa dijelaskan, maksudnya penurunan berat badan yang cepat sekali turun menjadi cepat kurus dan biasanya agak sedikit membungkuk, ya. Kemudian kelelahan. Jadi mudah mengalami kelelahan, demam, kemudian berkeringat di malam hari. Itu adalah salah satu cara tubuh melindungi dari penyakit. Jadi berkeringat dingin malam hari, kemudian panas dingin, kehilangan nafsu makan, ya, nafsu makannya tidak ada. Kemudian kalau mengamati urin atau air pipis gitu ya, itu air pipisnya akan berubah warna menjadi kemerahan, atau urin atau air pipisnya menjadi keruh, biasanya seperti itu. Nah, berikutnya adalah pneumonia. Nah, pneumonia ini adalah penyakit infeksi yang menyerang paru-paru sehingga menyebabkan kantung udara di dalam paru-paru meradang dan membengkak. Jadi kondisi kesehatan ini seringkali disebut dengan paru-paru basah. Jadi pneumonia paru-paru basah. Mengapa disebut paru-paru basah? Karena paru-paru bisa saja dipenuhi dengan cairan atau air atau cairan lendir. Biasanya orang yang mengalami pneumonia ini akan ada selang di sisi tubuhnya untuk mengeluarkan cairan dari paru-parunya, ya. Nah, ini adalah pneumonia adalah penyakit infeksi yang bisa disebabkan oleh bakteri, jamur, dan virus. Jadi penyakit pneumonia ini sangat mudah ditularkan melalui udara. Biasanya penularannya terjadi ketika seseorang yang terkena kondisi ini bersin atau batuk. Bagaimana gejalanya atau tanda umumnya? Biasanya batuk terus-terusan dengan disertai dahak, kemudian demam, berkeringat, menggigil, susah bernafas, dada terasa sakit, nafsu makan menurun, dan detak jantung terasa cepat. Nah, apa saja jenis pneumonia berdasarkan penyebabnya ini? Yang pertama adalah disebabkan oleh bakteri. Ya. Pneumonia bakterial ini disebabkan oleh bakteri. Yang paling sering menyebabkan kondisi paru-paru basah ini adalah bakteri Streptococcus pneumoniae. Yang kedua adalah pneumonia viral. Apa pneumonia viral? Ini disebabkan oleh virus. Virus. Kalau ini bakterial, bakteri, ya. Pneumonia viral disebabkan virus dan biasanya menyerang anak-anak. Tapi pneumonia jenis ini tidak terlalu parah, tidak terlalu serius dibanding jika yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus ini. Ya, jadi lebih ringan gejalanya, gangguannya lebih ringan daripada yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian pneumonia mikoplasma. Apa pneumonia mikoplasma? Adalah organisme yang bukan berasal dari jenis virus, juga bukan bakteri. Jadi mikoplasma itu bukan virus, juga bukan bakteri, tapi dapat mengakibatkan gangguan yang sama seperti yang lain. Kemudian yang terakhir adalah pneumonia yang disebabkan oleh jamur atau pneumonia jamur. Nah, apa yang menyebabkan pneumonia jamur ini? Ini seringkali menyerang pasien yang mengalami penyakit kronis atau yang sudah sakit lama karena penyakitnya kronis lama. Nah, ini biasanya imun tubuhnya, sistem kekebalan tubuhnya rendah sehingga dia mudah untuk diserang oleh pneumonia jamur ini, ya. Biasanya jamurnya berasal dari tanah. Pneumonia yang ini, yang jenis ini, ya. Oke. Berikutnya adalah emfisema. Apa emfisema? Adalah penyakit kronis
akibat kerusakan kantong udara atau alveolus pada paru-paru. Jadi, seiring waktu kerusakan kantong udara ini akan semakin parah sehingga membentuk satu kantong besar dari beberapa kantong kecil yang pecah. Jadi, alveolusnya pecah. Akibatnya, luas area permukaan paru-paru menjadi berkurang karena pecahnya alveolus tadi yang menyebabkan kadar oksigen yang mencapai aliran darah turun. Nah, kondisi ini membuat paru-paru membesar secara perlahan atau molor, paru-parunya molor akibat udara yang terperangkap di dalam kantong dan sulit dikeluarkan. Jadi paru-parunya melar karena udaranya sulit dikeluarkan karena apa? Banyak alveolus yang pecah ya. Kemudian bagaimana gejalanya? Napas pendek ya, ciri-cirinya ya, napas jadi pendek, batuk, cepat lelah. Kemudian penurunan berat badan, jantung berdebar-debar, kemudian bibir dan kuku menjadi biru ya. Kemudian depresi. Nah, bagaimana dengan penyebab emfisema? Nah, penyebab emfisema adalah asap rokok. Emfisema ini banyak dialami para perokok yang aktif maupun yang pasif yang terpapar asap rokok dalam waktu yang lama. Jadi perokok aktif yang lama atau perokok pasif yang dia lama sering menghirup, misalnya mungkin suami istri, suaminya perokok aktif, merokok terus-terusan, kemudian istrinya sering menghirup asap rokoknya, ini bisa sama-sama sama-sama mengalami mendapatkan penyakit emfisema ini gitu ya. Maka harus berhati-hati, sebaiknya tinggalkan merokok ya. Kemudian polusi udara juga bisa menyebabkan emfisema, asap atau debu bahan kimia juga. Nah ya, maka kita harus menjaga lingkungan kita tetap bersih ya. Nah, berikutnya, bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada saluran utama pernapasan atau bronkus. Nah, bronkus ini berfungsi sebagai saluran yang membawa udara dari dan menuju paru-paru ya, cabang tenggorokan itu bronkus. Setelah trakea kemudian bercabang dua, nah itu yang disebut bronkus. Nah, bronkus ini yang mengalami peradangan ya. Nah, bronkitis dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu yang pertama menghindari rokok, yang kedua menerima vaksin flu dan pneumonia, kemudian yang ketiga menjaga kebersihan dan selalu mencuci tangan setiap selesai beraktivitas. Yang keempat adalah menggunakan masker untuk menghindari paparan senyawa berbahaya. Berikutnya adalah faringitis. Faringitis adalah peradangan pada tenggorokan atau faring, disebut juga radang tenggorokan, yang ditandai dengan tenggorokan terasa nyeri, gatal dan sulit menelan. Nah, umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Virus yang biasa menyerang apa? Influenza, rhinovirus dan Epstein-Barr, walaupun lebih sering disebabkan oleh infeksi virus, bakteri golongan Streptococcus juga bisa menyebabkan faringitis. Jadi selain pneumonia juga faringitis ya. Ya, tahu faring ya? Faring adalah setelah hidung, saluran nafas setelah hidung itu faring. Di bawahnya lagi laring, baru kemudian trakea ya. Masih ingat ya? Nah, gejalanya bagaimana faringitis? Nyeri atau sakit tenggorokan. Nah, biasanya kalau sakit tenggorokannya, terus gatel pada tenggorokan, terus sulit menelan karena sakit. Kalau kita menelan makanan itu biasanya sakit. Nah, itu disebut faringitis. Kemudian bisa demam, sakit kepala, pegal linu, mual dan muntah, terus pembengkakan di leher depan. Faringitis juga bisa disebabkan oleh penyebaran infeksi dari penyakit lain seperti pilek, flu, pertusis, campak, cacar dan mononukleosis ya. Berikutnya. Nah, bagaimana cara kita menjaga kesehatan organ pernapasan kita? Bagaimana caranya?
Nah, apa? Yang pertama adalah kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Ya, jangan biarkan sampah menumpuk banyak, dibiarkan tidak segera dibuang. Nah, itu. Kemudian juga yang kedua adalah makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi. Nah, maka sayur, buah, semua yang bergizi yang mengandung protein, vitamin itu dimakan ya. Kemudian yang ketiga adalah olahraga secara teratur. Nah, penting ini olahraga. Selain untuk kesehatan organ pernafasan kita, bisa juga untuk kesehatan jantung kita, untuk kesehatan tulang kita. Kemarin kita sudah membahas tulang ya, tulang kita. Nah, olahraga ini sangat penting untuk tubuh kita, untuk seluruh tubuh kita. Kemudian juga untuk mengadakan penghijauan. Mengapa penting penghijauan? Apa hubungannya? Nah, kalian masih ingat? Pohon adalah penghasil oksigen yang terbaik. Jadi mengapa dikatakan kalau hutan itu adalah paru-paru dunia? Karena pohon bisa menghasilkan oksigen yang sangat kita butuhkan untuk pernafasan kita, dan dia juga bisa menetralisir polusi-polusi dari udara. Nah, ini pentingnya pohon. Makanya kenapa Rasulullah juga bersabda bahwa bila di tanganmu ada benih tanaman dan seandainya engkau tahu bahwa besok adalah hari kiamat, maka tetap tanam tanaman itu di tanah. Kalian tetap harus menanamnya. Nah, ini mengapa Rasulullah SAW berkata demikian? Karena begitu pentingnya tanaman itu bagi kehidupan manusia. Ya. Nah, itu pentingnya tanaman. Kita makanya tidak dilarang juga untuk mudah untuk menebangi pohon, tidak boleh ya. Rasulullah melarang kita mudah menebangi pohon-pohon, karena pohon adalah makhluk Allah yang diciptakan yang sangat penting untuk kehidupan kita. Oke, baik. Berikutnya adalah ayo kita berlatih. Nah, yang pertama, nomor 1, kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan paru-paru antara lain: A. Sering bernafas dalam-dalam, B. Suka merokok, C. Olahraga di tempat terbuka, D. Menjaga dan memelihara tumbuhan. Mana yang dapat mengganggu kesehatan? Oh iya, benar. Jawabannya adalah suka merokok. Maka jangan sekali-sekali kalian mengincipi rokok ya. Yang kedua, cara yang benar untuk menjaga organ pernapasan adalah A. Tidak merokok dan makan makanan bergizi, B. Tidak merokok dan makan makanan cepat saji, C. Olahraga teratur dan sering stres, D. Memakai masker dan sering begadang di malam hari. Apa jawaban kalian? Iya, benar. Jawabannya adalah yang A. Tidak merokok dan makan makanan yang bergizi ya. Oke. Berikutnya, penyakit influenza disebabkan oleh A. Bakteri, B. Virus, C. Bakteri dan virus, D. Parasit. Apa jawaban kalian? Iya, benar. Influenza disebabkan oleh virus. Nah, penyakit peradangan pada tenggorokan atau faring disebut sebagai A. Bronkitis, B. Faringitis, C. Tuberkulosis, D. Influenza. Apa jawaban kalian? Ya, jawabannya adalah faringitis ya. Kemudian penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis adalah apa? A. TBC, B. faringitis, C. emfisema, D. pneumonia. Yang benar? Ya, yang benar adalah TBC atau tuberkulosis. Oke, kakak, alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah belajar tentang gangguan dan penyakit yang dapat menyerang organ pernapasan manusia serta cara menjaga organ pernapasan kita. Nah, semoga kita selalu menjadi hamba yang bersyukur atas karunia kesehatan organ pernafasan kita. Nah, kakak-kakak, bila kalian kurang paham boleh WA Ustazah ya, bertanya kepada Ustazah atau bisa menyimak kembali video ini. Oke? Nah, untuk mengakhirinya dan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia organ pernafasan yang sehat untuk kita,
kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke kakak, jumpa lagi dengan Ustazah di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.